Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Mari kita awali hari kita hari ini bergumul bersama dengan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami hidup. Hati kami sungguh bersuka cita bersyukur kepadamu. Sepanjang malam dalam istirahat kami dan hari yang baru ini Tuhan, anugerah-Mu sungguh-sungguh luar biasa menolong kami. Tuhan Allah, pada hari ini, hari yang baru ini, kami tetap berserah kepadamu dalam tuntunan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami akan menjalani hari ini bersama dengan-Mu, dan firman-Mu yang akan kami dengarkan, biarlah itu menjadi kekuatan kehidupan dalam diri kami. Roh Kudus-Mu hadir bagi kami untuk memberi pengertian yang baik dan benar, agar kami dapat mengerti, memahami, dan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Mazmur 149 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya, Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, kita tentu merindukan sebuah kemenangan. Karena kemenangan itu adalah sukacita. Kalau seorang pemenang dihadiahi sebuah mahkota, mahkota itu adalah simbol bahwa keberhasilan, tetapi sekaligus juga yang pertama dan yang terutama. Itulah perlombaan yang sering terjadi di tengah-tengah dunia ini. Itu sebabnya kalau seorang pelari, maka dia akan latihan terus-menerus, karena yang menjadi juara satu itu hanya satu. Karena itu kampionnya, sang juaranya, dialah hanya penerima medali emas. Atau kalau dia seorang putri kecantikan, maka hanya satu orang saja yang menerima mahkota putri kecantikan itu. Saudara-saudara, demikianlah dunia ini. Hidup di dalam perlombaan, persaingan, dan membuat dirinya menjadi utama dan terdepan. Lalu bagaimana sesungguhnya kita di hadapan Tuhan? Saudara-saudara yang terkasih, kita diajak hari ini, dipanggil untuk berlomba-lomba menjadi orang yang rendah hati. Ya, terdepan di dalam kerendahan hati. Biasanya orang berlomba-lomba supaya mendapatkan sesuatu, dan itu menjadi anak tangga untuk menuju sebuah kesombongan. Prestisenya itu membuat dirinya lebih berkelas, naik kelas dibanding dengan yang lain. Tetapi firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk berlomba-lomba menjadi manusia-manusia yang rendah hati. Lalu dari mana dasar kita untuk membuat hati kita, merendahkan hati kita? Tentu pertama-tama adalah pengenalan kita akan Tuhan Allah, Pencipta langit dan bumi, Allah Yahweh, Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu ketika kita mengenal Allah pencipta kita, dan kita adalah ciptaannya, maka kita akan memuji dan menyembah kepadanya. Kita akan merendahkan diri kita. Bukan hanya sekedar merendahkan hati, tetapi merendahkan diri kita di hadapannya. Kenapa? Karena kita tidak ada apa-apanya. Tetapi Dia yang mulia, Dia yang maha kuasa, Dia yang maha kudus, layak dipuji, layak disembah. Dan kita manusia ciptaannya ini hanya tunduk dan berserah ke dalam kuasa, kemurahan, dan kemuliaannya. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, ketika kita mengenal Allah yang maha baik itu, ketika kita mengenal dan mengimani Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang penuh dengan kemurahan itu, maka kita menjadi bersuka cita. Kenapa? Karena Allah itu tidak menghukum kita.
Karena Allah itu tidak membiarkan kita tersesat di dalam keberdosaan dan kejahatan kita. Karena Tuhan Allah itu tidak mengabaikan kita, tetapi justru Dia peduli pada kehidupan kita. Justru Dia memperhatikan kita. Justru Dia menuntun kita agar hidup di dalam keselamatan. Karena itu setiap orang yang telah berjumpa dengan Tuhan, setiap orang yang telah menerima Tuhan Yesus Kristus dalam hatinya, layaklah bersuka cita, memuji dan memuliakan Tuhan. Bahkan menari, meliuk-liuk hati kita riang gembira. Kenapa? Karena kehidupan kita hari ini semata-mata hanya anugerahnya saja. Karena itu tidak ada yang bisa menghalangimu Bapak Ibu Saudara-saudara untuk bersuka cita. Tidak ada yang bisa mengatakan bahwa engkau tidak layak bersuka cita. Tetapi oleh karena Tuhan saja, maka saya, Bapak Ibu Saudara-saudara, layak bersuka cita di tengah-tengah dunia ini. Hatimu layak riang gembira. Hatimu layak menari-nari riang gembira. Karena apa? Karena berkat Tuhan yang telah hadir di dalam kehidupanmu dan yang masih akan hadir di dalam kehidupan. Kenapa? Karena Dialah pengharapan kita. Kalau dunia ini begitu gelap untuk menyatakan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, tetapi di dalam Tuhan sebuah kepastian. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Segala kebaikan akan dianugerahkannya kepada kita ketika kita mau sungguh-sungguh mengandalkan Dia. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, maka ketika itu sudah terjadi dalam diri kita, tentu di hadapan Tuhan kita akan tahu bagaimana merendahkan hati. Tidak ada lagi ruang di dalam diri kita, di dalam hati kita, di dalam pikiran kita untuk menjadi sombong. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya, Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Saudara-saudara yang terkasih, karena itu kepada siapapun kita berjumpa, dengan apapun posisimu hari ini, jabatanmu hari ini, pekerjaanmu hari ini, status sosialmu hari ini, ekonomimu seperti apa hari ini, maka Tuhan menghendaki dan berkenan kepada umat-Nya yang merendahkan hatinya. Bukan menjadi orang-orang yang tinggi hati, sombong hati, dan lain sebagainya, bermegah dengan apa yang dia miliki. Tapi bermegahlah oleh karena anugerah Tuhan, bergembiralah, banggalah oleh karena anugerah itu saja, bukan karena apa yang kau miliki. Kita telah melihat dunia kita hari Indonesia hari ini, ketika ada banyak orang, para pejabat yang flexing, membanggakan diri dengan apa yang mereka miliki, entah dari mana kepemilikan itu, tetapi ketika berlomba-lomba untuk menunjukkan itu, bahwa kebanggaannya adalah apa yang dia miliki di tengah harta dunia ini, saudara-saudara yang terkasih, maka kebanggaan kita hari ini adalah murid-murid Tuhan Yesus harus menjadi kerendahan hati. Kerendahan hatilah yang menjadi kebanggaan kita, bukan yang lain-lain. Karena itu Tuhan akan memberi mahkota, dan mahkota itu kepada semua orang yang merendahkan hati. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, mari mulai berproses di dalam kehendak Tuhan. Apa yang ada padamu nikmatilah dalam sukacita dan rasa syukur. Bukan untuk disombongkan, bukan untuk di flexing, dibangga-banggakan, tetapi untuk dinikmati, disyukuri, dan tetap dalam kerendahan hati memuji memuliakan Tuhan dengan apa yang ada padamu hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, ketika firman-Mu telah berbicara di dalam diri kami. Tuhan Allah, Engkau mengajak kami Tuhan untuk menjadi orang-orang yang rendah hati, merendahkan hati kami di hadapan-Mu, untuk semakin mengenal kebesaran-Mu, untuk semakin mengenal kuasa kemuliaan-Mu, dan kami ini adalah manusia ciptaan-Mu. Karena itu Tuhan Allah, kami mohon kepadamu Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami dituntun,
agar kami diproses, agar kami dibentuk seturut dengan kehendak-Mu, menjadi bejana yang Tuhan kehendaki hadir menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami akan menjalani hari ini dalam pemeliharaan-Mu. Tubuh, roh, jiwa, nafas hidup kami serahkan ke dalam tangan kemurahan-Mu. Tuhanlah yang menjaga dan memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu dalam menjalani hari ini. Engkau memberkati di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan, dalam setiap pergumulannya, dalam setiap perjuangan hidupnya. Damai sejahtera Tuhanlah yang hadir bagi kami. Engkau memberikan kerukunan, kedamaian di tengah-tengah keluarga jemaat-Mu, dan Engkau memakai kami menjadi garam dan terang di tengah-tengah pekerjaan kami, dan dimanapun kami berada, biarlah kami tetap menjadi orang-orang yang merendahkan hati kami di hadapan-Mu dan di hadapan sesama kami. Terima kasih Tuhan, ampuni kami atas setiap dosa pelanggaran kami, agar kami kudus di hadapan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati hidupmu hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, semangat berkarya hari ini. Tuhan Yesus beserta kita. Horas.